ini saya dipercaya untuk di kelas 4, belum naik, belum turun. Itu ya Bu ya. Jadi yang disampaikan Bu Ayu tadi membuka untuk kita, ya, saya hanya menambah sedikit. Memang Bapak Ibu dalam diferensiasi itu mungkin kemarin-kemarin ada ya benar juga ya beberapa yang arahnya malah ke apa itu audiovisual itu kayak belajar saja. Padahal diferensiasi itu bukan hanya mencakup kayak belajar. Intinya adalah pada kesiapan belajar anak dan kebutuhan siswa. Nah, kita sebagai guru pun juga memiliki level-level dalam belajar atau memahami diferensiasi dan juga menerapkan diferensiasi. Jadi menurut saya. Jadi mungkin kita masih pada level 1. Level 1 itu mungkin mengerti, oh siswa ini masih kurang, kita mungkin memberi treatment seperti ini. Yang lain mungkin bisa sudah melakukan diferensiasi beberapa macam, ya baik dari konten, proses, dan produk. Dan Bapak Ibu yang disampaikan Bu Ayu, saya juga akan cerita terkait di kelas 4 ya. Siswa TP-nya seperti ini. Siswa memahami pesan narasi gitu. Nah, siswa harus mencapai level 5 misalnya di satu ketua. Tapi dalam kelas tersebut ada macam-macam siswa, ada masih di level 0 bahkan yang anak yang belum bisa baca tulis, ada yang level 1 dia mengeja. Dan jujur di kelas saya masih ada yang seperti ini, saya di kelas 4. Dan ada yang sudah sampai level 4. Ya, level 4 itu sudah bisa baca, kemudian baca, memahami juga bisa. Jadi untuk ke sana ke level 5 dia akan mudah. Tapi bagaimana dengan level 0 ini? Dia pasti merasa bagaimana Bapak Ibu? Kesulitan. Kalau CP-nya dia harus mencapai itu. Nah, apa yang harus kita lakukan? Otomatis kita harus mengajari dulu siswa ini untuk bisa baca tulis. Nah, bagaimana Bu dengan TP-nya ini? Nah, ada penanganan khusus Bapak Ibu yang disampaikan Pak Anitta. Jadi kita harus mengajari ini dulu supaya bisa baca tulis, tapi juga TP yang lain tetap, TP itu tetap jalan. Tapi bagaimana treatment kita dalam konten, dalam proses itu menangani anak yang masih belum bisa baca tulis atau bahkan yang mengeja, gitu Bapak Ibu. Mungkin bisa nanti disambung lagi. Monggo pertanyaan. Bapak Ibu, itu tadi pemantik sedikit gambaran berkenaan dengan pembelajaran berdiferensiasi di SD 002. Untuk itu, monggo kami persilahkan dari Bapak Ibu yang sekiranya mau menanyakan. Monggo. Oh ya. Ya, terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Mohon izin perkenalkan, nama saya Amelia. Saya dari SDN 004 Sangatta Utara. Yang saya tanyakan di sini, setelah selesai melakukan asesmen awal, apakah pada saat pembelajaran di kelas itu modul ajar yang digunakan untuk murid itu berbeda-beda atau hanya satu saja? Itu saja, terima kasih, selamat pagi. Baik, untuk jawabnya nanti, ini sekalian ada lagi pertanyaan dari Bapak. Monggo Bapak. Oke, terima kasih. Kemudian selamat pagi. Ya, hal yang ingin saya pertanyakan adalah berkaitan dengan suguhan yang di awal tadi. Itu saya ada tarian-tarian yang tersebut dan ada statement menyatakan kalau anak itu berprestasi, sudah banyak meraih prestasi seperti itu. Nah, yang ingin saya pertanyakan adalah seperti apa sistematika pelatihan yang diberikan ya di sekolah ini untuk persiapan peserta didik yang dipersiapkan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan cabang lomba pastinya di luar dari akademis. Ya, yang berkaitan dengan talent seperti menyanyi atau evaluasi bisa seperti itu. Saya ingin menanyakan sistematika pelatihannya seperti apa? Apakah dilatih dari jauh-jauh hari atau mendatangkan guru khusus dari luar atau memang sudah dilatih secara dadakan karena sudah berkompetisi, sudah memiliki talenta seperti itu. Kemudian saya ingin bertanya tentang ini kegiatan literasi, dari kegiatan
batasi anaknya disuruh menulis karya tulisnya. Yang saya tanyakan adalah output terakhirnya seperti apa? Ya, output terakhir seperti apa? Apakah ada konten tahunan seperti membuat buku ataupun antologi puisi dan sebagainya? Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Saya buka satu kali lagi pertanyaan. Monggo. Luar biasa. Waktunya cepet banget. Iya, 3 kok. Bu Asma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ibu guru dan bapak kepala sekolah atas pemaparannya. Yang ingin saya tanyakan berdasarkan yang tadi pemaparan yang Pak Budi sampaikan, program pembiasaan untuk membentuk akhlak mulia di SD Negeri Oro-Oro Ombo 2 di Kota Batu. Kira-kira apa saja yang di program pembiasaannya? Karena melihat kondisi sekarang, anak-anak itu mungkin dari segi nilainya mungkin dia bagus atau mungkin dia cerdas, tetapi dari akhlaknya dia tidak mencerminkan dari yang sebanding dari itu. Karena saya lebih khusus, mungkin bapak-bapak juga atau ibu juga merasa bahwasanya jika ada anak yang cerdas tapi dia akhlaknya buruk dengan anak yang mungkin dia biasa-biasa saja atau mungkin dia tidak paham dengan materi namun dengan akhlaknya yang baik, maka kita akan lebih cenderung lebih suka atau lebih tertarik untuk mengajari kepada anak-anak yang berakhlak baik itu. Karena melihat sekarang banyak sekali dari mungkin dari lingkungannya yang buruk ataupun mungkin dari media sosial yang dia tonton, dari YouTube atau dari apa saja dia lihat di internet, itu yang bisa menyebabkan dia jadi buruk akhlaknya dan tingkah lakunya. Jadi untuk dari program di sekolah ini kira-kira apa saja yang bisa membantu untuk membentuk akhlak mulia itu? Ya, mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, pertanyaannya amat beragam. Alhamdulillah. Untuk saat ini kita batasi dulu 3 pertanyaan. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu setelah selesai melakukan asesmen awal atau apakah modul ajarnya dibuat berbeda atau bagaimana? Nah, ini saya persilahkan teman kami Ibu Ayu untuk menjawabnya. Oke, nanti ditambah Bu Idi ya. Jadi yang saya tangkap dari beberapa sumber yang saya baca juga dan juga dari ini gitu ya, kami tidak membeda-bedakan modul ajarnya. Cuma kami diberi di dalam satu modul ajar itu ya diberi keterangan saja gitu Bu. Misalnya contohnya tadi tentang dari kesiapan belajar gitu ya. Dari kesiapan belajar ada anak yang sudah dari asesmen awal yang kognitif kan sudah kita petakan mana anak-anak yang sudah bisa melampaui harapan, yang masih yang betul sesuai harapan dan juga yang belum. Nah, di langkah pembelajarannya itu saja Bu yang biasanya kami bedakan, diberi keterangan saja. Jadi saya tidak membuat 3 modul ajar untuk ini yang untuk yang belum, ini untuk yang sudah sesuai harapan, ini untuk yang melebihi harapan gitu ya. Jadi langkah pembelajarannya itu saja nanti disetting bagaimana untuk memenuhi kesiapan belajar 3 gelombang ini gitu. Jadi mungkin untuk yang butuh bimbingan gitu ya, mungkin guru akan lebih cenderung ke sana gitu ya, atau bisa dengan tutor sebaya gitu. Untuk yang berkembang atau yang pembelajarannya yang normal saja ada, dan mungkin ada yang sesuai melebihi harapan, diberikan pengayaannya juga tugasnya. Jadi kami tidak membuat 3 modul ajar yang berbeda. Jadi misalnya salah satunya juga ini yang sering banyak saya dapat pertanyaan juga, misalnya diferensiasi produk gitu ya. Kan banyak yang itu tuh asesmennya itu apakah bikin produknya kan berbeda. Apakah nanti rubriknya untuk produknya itu beda gitu. Misalnya kan video ada yang mungkin kan anak-anak kadang tapi ya kalau di sekolah SD itu ya nggak terlalu banyak pilihan. Jadi kadang ada yang main map, ada yang video, ada yang apa, cenderung ke satu aja yang paling gampang
yang paling gampang menurut mereka. Tapi kan nggak apa-apa. Yang penting kan diferensiasi, kita memberikan apa Bapak Ibu pilihan, ya, sehingga dengan mereka memilih itu lebih bertanggung jawab gitu terhadap hasilnya dia gitu. Jadi misalnya produknya yang saya tawarkan itu bisa bikin video nak, bisa bikin gambar, bisa bikin apa suara itu ya, audio itu, atau anak-anak sekarang komik, kadang ada yang suka bu boleh ya bu bikin komik gitu ya, tidak apa-apa. Apakah saya harus menyediakan 4 rubrik itu? Tidak, Bapak Ibu ya, langsung aja. Jangan fokus ke produknya. Kalau saya sama teman-teman itu nggak fokus ke produknya, tapi isinya produknya aja yang dijadikan patokannya. Misalnya tentang siklus air gitu ya. Ya, yang penting enggak peredaran darah kemarin sempat ini peredaran darah. Saya suruh minta banyak Bu Asma ya. Mau pakai yang praktek alat peraga yang dari botol, dari selang itu boleh pakai gambar, yang suka gambar gitu ya. Terus ada yang mungkin kamu mau bikin anak vlog tentang apa gitu, tapi yang dipilih tetap Bu, satu kelompok ini lainnya masih ikut gitu ya. Tapi yang penting kan kalau saya sudah memberikan tawaran gitu ya, biar kamu yang mana sama, jadi semuanya tak kelompok 4 kelompok itu sama semuanya produknya. Padahal saya kan sudah memberikan kebebasan gitu pada mereka untuk menciptakan alat yang bisa membuat kamu menjelaskan sistem peredaran darah gitu. Nyata sama gitu Bu Asma ya enggak apa-apa, kan sudah diinikan. Cuma kalau misalnya ada yang berbeda-beda gitu untuk asesmennya, untuk produknya, ya rubriknya satu aja. Saya KKTP-nya ya berarti 1, yang penting ada bagian-bagian jantung, ya kan? Terus yang kedua, ada alur peredaran darah kecil, ada peredaran darah besar. Udah 3 itu aja. Nanti bentuk produknya apapun macam-macam juga penilaiannya tetap sama. Gitu sih biasanya. Jadi kami tidak banyak membuat simpel Bu. Kalau di sekolah kami sukanya dia Pak Bu ya. Lebih yang simpel walaupun itu cuma bisa dipahami oleh teman-teman. Itu Bu mungkin. Terima kasih. Oke. Terima kasih Bu Ayu atas jawabannya. Mungkin apakah butuh pemuasan lagi akan diberikan oleh Bu Widi, moga Bu Widi. Mungkin saya tambahkan sedikit, tapi perspektif yang masalah level guru itu bukan kok membedakan guru, tidak. Artinya ada yang masih di pemahaman diferensiasi masih level 1, level 2 bukan membedakan, tapi dalam menangani siswa itu loh Bapak. Jangan malu, jangan juga gengsi atau takut kalau kita masih di level 1 atau 2. Artinya kita masih baru belajar masalah diferensiasi. Saya pun mungkin masih di level 1 sampai saat ini. Tapi keinginan tekad kita untuk terus belajar diferensiasi inilah yang nantinya bisa untuk melibatkan aktif siswa. Terkait yang disampaikan Bu Ayu tadi sudah benar lengkap. Jadi diferensiasi di sini bukan berarti kita membuat model pembelajaran yang 20 siswa misalnya buat 20 atau ada 5 kayak belajar 5, tidak. Cukup membuat 1 Bapak Ibu. Saya biasanya naruhnya di proses sama di Bu Ayu di proses, atau kalau ada catatan khusus di kelas saya ada yang berkebutuhan khusus ya, itu di lampiran tambahan lagi di belakang. Ada catatan beda. Selebihnya bisa diproses atau di kegiatan intinya, ada catatan sedikit-sedikit. Nah, kemudian dalam diferensiasi itu sendiri di kelas bukan berarti kita membedakan ini yang mandiri, ini yang terbimbing, ini yang sudah pintar, misalnya dikit terbaca di tempat itu, ini yang masih kurang, tidak Bapak Ibu. Jadi jangan sampai keliru dalam membedakan itu. Dan dalam diferensiasi pun, kalau kita belum bisa membagi kelompok itu dalam 4, misalnya kita belajar atau 4 kayak belajar atau 3 kayak belajar, cukup membagi 2, tapi tidak membagi ini pintar, ini khusus, ini terbimbing, ini mandiri, tidak. Tapi ya disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Kalau sudah bisa membagi 2 menjadi 2 kelompok, 3. Itu intinya tadi adalah yang pertama, Bapak Ibu cukup menambahkan pada proses atau tambahan khusus di lampiran. Yang kedua catatan khusus lagi yaitu kita nantinya bisa ekspor kalau kita mengetahui dari awal kebutuhan belajar siswa, kesiapan belajar siswa,
Dan tiap mau materi kita harus melakukan asesmen awal pembelajaran untuk kita bisa lanjut atau kita masih harus mengulang kalau mayoritas masih belum bisa paham tentang bilangan misalnya. Nah itu mungkin bisa ditampilkan nanti. Terima kasih Bu Widi atas penguatannya. Saya harap dari penjelasan rekan-rekan guru di SDN Loro nomor 2 ini bisa memberi gambaran sedikit ya, atau banyak ini tadi berkenaan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin ada yang Pak Budi mau menambahkan? Oh baik, ya sudah. Berarti Ibu yang bertanya tadi apakah sudah terpuaskan Bu? Terima kasih. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, ini tadi ada lagi pertanyaan berkenaan dengan siswa berprestasi, seperti apa sistematika siswa yang dilakukan untuk pembinaan siswa di sekolah dalam rangka mempersiapkan siswa ini mengikuti lomba-lomba tersebut, apakah melatih atau mendatangkan atau dadakan. Kemudian dua Pak pertanyaannya, output terakhir seperti apa kegiatan literasi setiap Senin dan Kamis? Monggo saya persilahkan Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan jawaban. Terima kasih. Pertanyaannya ini jelas. Kalau saya bisanya menjawab sesuai dengan apa yang kami lakukan. Ya. Jadi mungkin tidak sesuai dengan harapan jenengan, mungkin ya tidak apa-apa. Tapi ini kenyataan yang kami lakukan. Bapak Ibu, ekstrakurikuler di sekolah kami ini ada beberapa ya. Ada wajib dan ada pilihan. Salah satunya tadi ekstra tari ya, di mana hasilnya ada yang penjenengan Gresani tadi. Ekstra tari di sini menjadi ekstra yang paling diminati, sehingga dari kelas 1 sampai kelas 6 itu punya kelompok tersendiri. Jadi setiap hari Sabtu itu ada kegiatan tersendiri, kegiatan ekstrakurikulernya. Kenapa kami mengadakan ekstrakurikuler tari? Jelas kami sudah menganalisa, sudah mencari data-data dari orang tua dan sebagainya, dan anak-anak yang sangat tertarik dan berbakat di ekstra tari ini dengan senang akan mengikuti, tidak terpaksa, gitu ya. Nah, dibuktikan dengan apa anak-anak yang senang ini? Selain mengikuti ekstra 1 minggu hanya 1 kali, ya. Tapi dia juga mengikuti sanggar tari, ya. Jadi seperti tadi itu kami tidak mempersiapkan, ya. Anak-anak spontanitas, ya. Cuma kemarin sore ya diberitahu ya untuk apa? Untuk salah satu siapa yang siap. Kemudian ibunya, tadi ada ibunya kebetulan ini anak saya siap. Jadi yang siap seperti itu bukan hanya itu Bapak Ibu ya. Ada beberapa anak kami yang siap, ya. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan ini jelas tujuan kami bukan untuk menjadi juara Bapak Ibu, ya. Karena kami sadar sekolah kami ini adalah sekolah dasar. Kami ingin memberi dasar, kalau rumah itu fondasi, ya. Untuk menjadi juara nanti saatnya ketika rumah itu sudah waktunya memberi dekorasi dan sebagainya. Itu bisa menjadi juara pada saatnya ya. Di SD yang penting kami memberikan wadah, memberikan fondasi bagi anak-anak yang mempunyai potensi. Bukan hanya di tari. Kemarin itu yang terakhir itu sepak bola ya. Sepak bola itu kami tidak pernah mengikuti lomba ya. Baru pertama mengikuti itu kami dapat juara 3 dibandingkan dengan sekolah-sekolah lain ya sekota Batu. Mungkin kami sangat minim untuk mengikuti kegiatan seperti itu karena terus terang saja Bu Suki ya, mungkin Bu Suki saya tidak pernah set juara-juara itu ya, karena kami tidak pernah punya angan-angan anak saya harus juara ini biar kelihatan ini. Enggak ya, kami memberikan dasar kepada anak-anak kami ya. Kami juga ada potensi untuk apa itu pentak silat, kemarin juga juara untuk bahasa Inggris ya, matematika, olimpiade bahasa Inggris itu ya. Iya, itu juga ada. Kebetulan teman-teman kami di sini itu punya potensi yang luar biasa. Ya,
Bu Ayu ini instruktur kurikulum merdeka tingkat nasional, Bapak Ibu ya. Bu Roin ini guru penggerak, ya. Bu Widi ini narasumber praktek baik untuk kelompok guru belajar, ya Bu ya, kelompok guru belajar Jawa Timur. Sehingga di sini bukan hanya ini, ya, yang lainnya masih ada, ya, banyak. Rata-rata guru kami mempunyai potensi dan yang belum berpotensi akhirnya terbawa, Bapak Ibu ya. Ya, saling kolaborasi karena kami jeda waktu anak-anak pulang jam 1 sampai menunggu sampai jam 3 itu. Bapak Ibu guru ini saling tukar pendapat, kadang-kadang menyampaikan kesulitannya. Saya sambung dengan yang akhlak mulia tadi ya, dan akhirnya menemukan permasalahan-permasalahan yang ada di kelas yang ketemu. Nah, dari permasalahan-permasalahan itu kita angkat, terutama yang paling banyak permasalahan tentang akhlaknya anak-anak ya, kita angkat ke itu kegiatan P5. Saya paling berkesan, terus terang ini belum saya sampaikan kepada Bapak Ibu guru kami duduk di P5 kami yang terakhir tentang itu akhlak mulia, gaya hidup berkelanjutan, dimensinya itu kami mengangkat aku pramuka sejati. Awalnya dari mana Bapak Ibu? Awalnya dari ngomong-ngomong, kalau kami menamakan jamaah dapur ya, Bu ya. Jadi kami punya dapur tempat gerombol sambil minum kopi dan sebagainya itu. Kejadian-kejadian yang dialami terakhir kali itu kejadian pramuka di Sidomulyo itu Bu Roin, ketua panitianya Bu Roin waktu itu ya. Ya, itu kok anak-anak kalau dengan temannya seperti ini bentak-bentak, kalau ada gurunya seperti ini, kalau dengan teman dari sekolah lain seperti ini ya. Dari itu kami muncul bagaimana yo anak-anak itu supaya bisa mandiri. Masa untuk menata tempat habis tidur itu selimut itu tidak dilipat, langsung dilempar itu saja. Ternyata yang terjadi seperti itu. Ketika makanannya tidak sesuai dengan harapan, tidak mau makan, dibiarkan saja. Angel makan, anak-anak sekarang itu kan sulit untuk makan ya Bapak Ibu ya. Ya, dari situ kami muncul untuk mengadakan P5 itu mengambil tema Aku Pramuka Sejati. Jadi anak-anak itu diajari bagaimana masak, biar tahu angele masak. Ketika di rumah disuruh ibunya makan itu biar nggak anyi-anyi. Kalau anyi-anyi Bapak Ibu, nah bener kan tahu ya Bu ya. Biar nggak anyi-anyi ya, rewel, pilih-pilih ya. Kemudian ketika habis ngambil jemuran ya, bajunya diambil jemur itu biar nggak dilumburkan itu ya, dia dibiarkan gitu aja ya, tetapi dilipat dan sebagainya. Kemudian bagaimana caranya nyetrika ketika kancing bajunya lepas supaya tidak selalu minta bantuan, hal-hal yang sepele itu supaya bisa. Nah akhirnya muncullah itu tadi kegiatan Aku Pramuka Sejati. Ini sebetulnya banyak gambarnya ya Bu ya, tapi kalau dimunculkan itu nanti tidak akan cukup waktunya ya. Kemudian yang kedua tadi tentang ini sudah masuk ya, akhlak mulia ya. Akhlak mulia. Semua kegiatan termasuk pembiasaan dan ekstrakurikuler muaranya semuanya berakhlak mulia pada profil pelajaran Pancasila ya. Jadi yang dimaksud akhlak mulia itu kalau kami bukan sekedar membaca Al-Quran saja ya. Jadi beradab dengan temannya ya. Bagaimana pergaulan dengan teman, dengan lingkungan, dengan Bapak Ibu guru, dengan orang baru itu juga kami berharap anak-anak mempunyai akhlak yang mulia ya. Jadi semuanya kegiatan itu muaranya ke situ Bapak Ibu. Awalnya jelas dari kita menganalisa kegiatan-kegiatan yang kami anggap itu kurang baik tadi. Kemudian terkait literasi tadi ya Bapak Ibu ya, penting aja menanyakan literasi. Oh Bapak ya,
Iya, Bapak Ibu, literasi tadi sudah saya sampaikan sedikit ya. Kami berawal dari ketika upacara, anak-anak itu kok angel untuk dipersiapkan ya, kok selalu ada yang rame. Ketika pembina upacara itu menyampaikan amanatnya, anak-anak itu ada yang cuek, tidak memperhatikan dan sebagainya, dan sebagainya. Mungkin tidak jauh beda dengan di penjenengan ya, namanya anak-anak ya. Ya, kami mencari cara. Terus terang Bapak Ibu guru dan kami dan saya mencari cara bagaimana ya supaya konsentrasinya anak-anak ini terpusat. Akhirnya muncullah itu tadi sinopsis hasil amanat pembina upacara dan hasil membatasinya di hari Kamis. Harapan kami nanti akan menghasilkan, tapi bukan juaranya yang kami harapkan, tapi secara keseluruhannya itu ya anak-anak terbiasa untuk bisa menyampaikan pendapat itu dengan lancar, tidak grogi dan bukan penakut. Itu anak-anak itu bukan penakut. Jadi dengan siapa saja itu dia berani, tapi dengan tetap di ranah yang sopan. Kami berharap nanti di akhir tahun atau akhir semester kami mengadakan yang sudah kami lakukan apa Bu Widi yang selimpang itu? Raja Ratu Takmin. Baca. Apa? Raja Ratu. Raja Pangeran dan Putri Baca ya. Kami sudah melakukan itu ya, Pangeran dan Putri Baca. Dan ini tadi usulan awal itu saya anggap apa dari Bapak tadi usulan bagi saya itu ya, gambaran bagi saya. Alangkah bagusnya kalau misalkan dibuatkan satu buku ya. Ini bisa dicatat ya Bu Ayu ya. Antologi. Ada miliknya kelas 6, kelas 5, kelas 4. Terima kasih Bapak yang memberikan apa pada saya ya, pada kami. Itu termasuk usulan bagi saya itu. Senang sekali saya mendapatkan itu. Itu saya kira Bapak Ibu, barangkali ada yang ditanyakan lagi, masih mau ditambah? Oke, monggo. Saja. Ya, saya menambahkan sedikit dari apa yang disampaikan Pak Budi, yaitu pembiasaan berakhlak mulia apa saja yang dilakukan di sekolah ini untuk membentuk akhlak yang disampaikan Pak Budi tadi sudah cukup sebetulnya. Namun saya akan sedikit mengcover karena saya merasa selama dipimpin Pak Budi itu arahnya bagus gitu loh, positif. Yang pertama, jadi sama dengan profil pelajar Pancasila dan juga tentang akhlak atau adab ini adalah penting bagi sekolah kami. Ya, untuk P5 ataupun adab kami membiasakannya menaruhnya pada ekstrakurikuler, kemudian utamanya juga pada P5. Di sini adalah mencari anak ini isunya apa ya? Anak ini sekarang ini di sekolah kita itu kelemahannya apa, yang dibutuhkan apa, membentuk apanya itu. Kemudian budaya sekolah, nah ini diawali di tahun awal PSB kami. Alhamdulillah waktu itu Pak Budi kita membuat setelah ada materi kita IHT menyampaikan pada teman-teman dulu. Kemudian langkah berikutnya adalah menyatukan pandangan persepsi kita terkait IKN, menyatukan itu. Kemudian langkah berikutnya Pak Budi membuat ini tuh komitmen bersama. Jadi itu berdasarkan kami pribadi masing-masing menuliskan di sana dan kemudian kita buat bersama kesepakatan yang sudah kita susun gitu ya akhirnya. Kemudian kita tanda tangani bersama. Dan ini menjadi budaya sekolah kami. Dan karena kami membuat istilahnya di kelas kesepakatan gitu. Karena kami membuat komitmen ini, saya merasa teman-teman pun sekarang positif tanpa harus ditegur Pak Budi, positif tanpa harus ditegur teman, tapi tergerak semua. Walaupun mungkin ada satu dua yang alah, ya, tapi lama-kelamaan mengikuti aura positif kami, gitu ya Pak.
Kemudian jadi penting sekali untuk komitmen bersama. Kemudian menjadi budaya. Dan selanjutnya adalah momen-momen hari besar ataupun momen-momen sekolah itu kami selalu merancang. Oke, dari Pak Budi awal-awal itu momen ini diingatkan gimana kita akan membuat apa gitu. Terus sekarang jadi lama-lama kita biasa sharing sama teman-teman. Pak Budi kemarin juga umroh, Pak Budi juga berhalangan, kami sudah jalan, istilahnya rundingan di dapur gitu ya, akhirnya menjadi apa yang kita angkat, kemudian jadi ternyata dari apa yang kita sampaikan dengan biasa menjadi program yang ternyata untuk ke anak itu luar biasa membentuk. Dan penanaman karakter itu Bapak Ibu butuh proses. Kita di sini hanya berapa jam di rumah belanja, ya. Kemudian jangan sampai merasa gagal. Pasti Bapak Ibu di tahun pertama kemarin di tahun pertama pasti merasa kok kayak kurang ya proyek kemarin. Kok proyek kemarin ada yang kayak nggak mengena ya untuk kerjasama atau apa gitu ya. Jangan merasa gagal Bapak Ibu. Selama kita terus melakukan dan konsekuen, kemudian jangan lupa tindak lanjut dari proyek itu harus ada. Seperti bullying, ini tindak lanjutnya tiap hari Jumat ya Bu, kita ada tindak lanjut itu. Jadi bukan kok proyek itu selesai, kita stuck, selesai tidak, tapi tindak lanjut. Kemudian kita menanamkan karakter, jangan sampai patah harapan dan pakai kalau proyeknya paling gitu, jangan. Selagi kita ada waktu untuk membentuk generasi kita ini nantinya unggul, selagi kita ditugaskan ya, kita mengemban tugas yang sangat besar Bapak Ibu, apa yang dapat kita berikan untuk membentuk generasi muda yang unggul dan bisa nantinya dedikasi tinggi, itulah tugas kita. Jadi apa yang kita bisa berikan, kita berikan. Karakter terus kita kembangkan, gitu Bapak Ibu. Terima kasih. Mungkin bisa ditambahin. Terima kasih Bu Wiji atas penguatannya tadi. Bapak Ibu, saya rasa pertanyaan-pertanyaan sudah terjawab ya. Mungkin kalau misalkan masih ada unek-unek, kemudian ada sesuatu yang mengganjal, itu nanti bisa kita buka sharing lewat WA. Nantinya kan komunikasi tetap jalan, tidak hanya stop sampai di sini. Nanti meskipun di sana di kondisi di Kutai, kemudian ada sesuatu loh, waktu itu penjelasannya seperti ini, saya belum jelas, monggo kita buka nomor WA nanti Ibu monggo diberikan, boleh langsung ke Bu Ayu, Pak Budi atau Bu Widi. Mungkin itu Bapak Ibu untuk kali ini. Untuk selanjutnya mungkin ada tali asa atau pemberian cendera mata yang akan disampaikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Sanggata kepada Kepala SDN Ororobo 2. Oh sangat Pak, ya, double T, sangat Pak. Untuk itu